Pemirsa, persiapan puncak haji di Arafah maka terus dikebut. Tenda dan toilet baru didirikan guna melayani jemaah saat puncak haji 8 Juli mendatang. Wukuf adalah kegiatan paling utama dalam ibadah haji. Bahkan inti ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah. Hadir dan berada pada bagian manapun di Arafah, walaupun seorang itu dalam keadaan tidur atau bangun, berkendara atau duduk, berbaring atau berjalan, dalam keadaan suci maupun tidak, pada tanggal 9 Zulhijjah mulai siang hari hingga maghrib. Secara fisik, wukuf Arafah adalah puncak berkumpulnya seluruh jamaah dari segala penjuru dunia dalam waktu bersamaan. Sedangkan secara amalia, wukuf Arafah mencerminkan puncak penyempurnaan haji. Untuk memastikan kesiapan fasilitas di Arafah, petugas haji sektor Makkah meninjau langsung kondisi lapangan. Nantinya tenda jamaah saat wukuf di Arafah akan dilengkapi pendingin ruangan. Tidak hanya tenda, toilet pun telah dibangun baru guna melayani jamaah pada puncak haji mendatang. Kita lihat sekarang kan tenda-tenda sudah bagus-bagus ya, bahkan sekarang sudah hampir semuanya siap dengan AC-AC. Semoga tahun ini lebih bagus lagi pelayanannya, sehingga bisa meningkatkan fasilitas pada tahun ini. Selain di Arafah, tenda-tenda jamaah di Mina juga dibangun dan siap menyambut jamaah. Indonesia merupakan negara terbanyak mengirim jamaah haji tahun ini, yakni 100.051 orang. Mereka diberangkatkan dalam 2 gelombang, yakni gelombang 1 ke Madinah terlebih dahulu, kemudian ke Mekah, dan gelombang kedua ke Mekah terlebih dahulu, kemudian ke Madinah. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Suraji, iNews melaporkan. Dan guna menjaga kualitas layanan terhadap jemaah, petugas haji menggelar survei kepuasan. Akomodasi hingga catering menjadi sejumlah aspek yang menjadi perhatian kualitas layanan. Kini kegiatan calon jemaah haji mulai terbagi. Di saat sebagian jemaah berada di Mekah, jemaah lainnya baru memulai rangkaian ibadah di Madinah. Untuk menjaga kenyamanan, petugas haji dari Badan Pusat Statistik menggelar survei. Nantinya, hasil akhir survei akan digabung pada masa pra dan pasca puncak haji. Layanan bagaimana yang diterima jemaah itu pada saat di Bandara Madinah sampai di penginapan di hotel ini. Itu kita tanyakan terkait bagaimana transportasi dari bandara ke Madinah, konsumsinya di hotel, kemudian penginapannya seperti apa, kemudian layanan-layanan lain yang diberikan oleh petugas secara umum yang diterima oleh jamaah. Kemudian, meski belum sempurna, sejumlah jemaah menilai layanan selama di Madinah telah cukup baik. Bagus, layanannya bagus. Kata dengan konsumsi juga bagus ya. Ya hotel juga bagus, juga enggak jauh dari Nabawi, dari masjid. Jadi alhamdulillah pelayanan bagus semuanya. Bagus, alhamdulillah. Jarak dari hotel ke masjid sendiri bagaimana? Alhamdulillah dekat. Sejumlah layanan bagi jemaah mulai dari akomodasi hingga kesehatan jadi perhatian petugas. Panitia penyelenggara haji berharap layanan yang optimal dapat membantu kelancaran rangkaian ibadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini mengenai ibadah haji 2022 sudah ada rekan kami Ahmad Sudraji di Madinah, Arab Saudi. Haji, seperti yang kita sudah ketahui, wukuf Arafah disebut sebagai inti dari ibadah haji. Lantas seperti apa persiapannya? Ya, baik Anggi, memang untuk wukuf Arafah di Padang Arafah masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi bagi jemaah calon haji untuk persiapan kondisi fisik dan juga mental. Dan memang Anggi, untuk kondisi cuaca sendiri, khususnya berkenaan dengan fisik, masih menjadi perhatian utama bagi jemaah calon haji karena sama halnya dengan di Madinah, suhu di Makkah dan juga di kawasan Padang Arafah masih berkisar sekitar 42 hingga 43 derajat Celcius. Bahkan saat kemarin petugas melakukan pengecekan kesiapan tenda di kawasan Arafah, Musdalifah dan Mina, suhu mencapai 43 dan untuk Sabtu bisa dikatakan cukup teduh karena biasanya rata-rata pada siang hari suhu bisa mencapai 49 derajat Celcius.
dan memang diperkirakan pada awal Juli mendatang yang berkenaan dengan puncak haji juga akan bersamaan dengan puncak musim panas. Dan untuk itu tidak hanya kesiapan mental, lagi-lagi kesiapan fisik juga harus diperhatikan oleh jemaah calon haji karena masih ada waktu 2 minggu bagi jemaah calon haji untuk mempersiapkan dirinya. Oke, ya Aji, kabarnya atau informasinya ada jemaah calon haji yang terluka kakinya karena terlalu panas lantai masjidnya, benar? Ya, memang Anggi, untuk informasi tersebut terjadi di pelataran Masjid Nabawi beberapa waktu yang lalu, dan hal tersebut dikarenakan jemaah yang terlalu bersemangat dan juga lupa menaruh sendalnya saat beribadah di Masjid Nabawi. Dan ini lagi-lagi berkenaan dengan suhu yang cukup panas karena memang di kawasan pelataran Nabawi itu lantai luarnya memang cukup terik. Jadi baiknya bagi jemaah calon haji diimbau untuk tetap membawa alas kakinya saat beribadah di kawasan Masjid Nabawi dan membawanya untuk ditaruh di dalam masjid dan tidak dititipkan kepada rekan-rekannya. Karena beberapa kasus yang terjadi adalah mulai dari jemaah lupa menaruh sendalnya ataupun jemaah menitipkan kepada temannya, namun sayangnya saat sholat usai jemaah tersebut terpisah sehingga kehilangan alas kakinya. Dan pertolongan pertama bagi jemaah calon haji yang menderita luka bakar ataupun melepuh akibat panasnya lantai pelataran masjid tersebut adalah dibanjur dengan air dingin, dan itu pun sudah diantisipasi oleh petugas kesehatan yang selalu bersiaga ataupun berpatroli di kawasan Masjid Nabawi. Oke, berarti untuk jemaah haji yang kakinya sempat melepuh sudah ditangani dengan baik di sana, begitu Haji? Dan, sudah langsung ditangani. Baik, dan untuk Badan Pusat Statistiknya sendiri, Haji, ini kan telah menggelar survei kepuasan. Ini hasilnya seperti apa? Ya, untuk survei sendiri prosesnya masih berlangsung. Memang nantinya hasil survei tersebut akan dikumpulkan dan dielaborasi dari mulai yakni pra Arafah, Musdalifah dan Mina, yakni proses di Madinah, dan nantinya akan digabung saat puncak haji. Jadi hasil survei nanti baru akan diumumkan saat penyelenggara atau puncak haji selesai pada awal Juli mendatang. Dan memang prosesnya sendiri dari tim Badan Pusat Statistik setiap harinya akan menyebarkan kuesioner yang disebar kepada perwakilan tim kooperator ataupun Torobu yang nantinya akan dibagikan kembali kepada jemaah calon haji. Dan setiap harinya data tersebut akan diolah dan akan dikumpulkan pada saat penyelenggaraan haji selesai, maka baru akan diumumkan seperti apa tingkat kepuasan jemaah terhadap penyelenggaraan haji kali ini. Oke, baik. Kalau dari Aji sendiri, apa Aji yang menjadi catatan agar layanan ibadah haji bisa berjalan tetap optimal? Ya, memang hingga saat ini berdasarkan temuan di lapangan dengan jemaah calon haji, hasil berbincang dengan di pemondokan, memang sektor akomodasi dan juga konsumsi ini harusnya menjadi perhatian penting karena konsumsi jemaah cukup lama tidak mungkin menyantap menu yang tidak biasa mereka santap. Namun hal tersebut akan dibuktikan lagi mungkin saat nanti jemaah bergeser dari Madinah ke Mekah. Dan untuk akomodasi sendiri, penginapan memang sempat terjadi miskoordinasi, yakni saat jemaah yang baru tiba dari bandara saat akan masuk di hotel, namun hotel tersebut masih ditempati jemaah yang seharusnya sudah bergerak dari Madinah ke Mekah. Dan memang dua hal tersebut telah menjadi catatan bagi petugas penyelenggara dan akan menjadi evaluasi dan menjadi perbaikan di penyelenggaraan pada gelombang kedua, yakni di Mekah nantinya. Anggi. Baik, terima kasih Ahmad Sudraji atas laporannya yang langsung melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu, Aji. Baik pemirsa, 4 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terpaksa menunda keberangkatannya akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Tes PCR masih menjadi syarat utama penerbangan bagi calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji di Mekah. Bertempat di halaman belakang kantor Pemkab, sebanyak 306 calon jemaah haji asal Kabupaten Situbondo diberangkatkan. Calon jemaah haji kloter 24 asal Kabupaten Situbondo ini diberangkatkan ke asrama haji Sukolilo, Surabaya pada Minggu pagi. Namun dari seluruh calon jemaah haji asal Situbondo, 1 orang dinyatakan mengundurkan diri karena sakit. Sementara berdasarkan hasil tes PCR, 4 orang calon jemaah haji dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala. Keempat jemaah yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini menjalani isolasi mandiri selama 5 hari ke depan. Keempat jemaah kini memiliki waktu 11 hari dan jika dalam waktu 5 hari sudah dinyatakan negatif berdasarkan tes PCR, maka wajib melapor ke Kemenak Situbondo. Keempat jemaah ini disebut jemaah tunda. Mereka dapat berangkat sebagai jemaah tunda usai dinyatakan sehat. Harusnya 310, kemudian berita hasil PCR tadi siang sekitar jam 17, ada 4 yang akhirnya gagal berangkat karena PCR-nya positif.
Untuk rangkaian ibadah haji tahun 2022, total 311 calon jemaah haji Kabupaten Situbondo masuk dalam kloter 24. Seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Situbondo berangkat menggunakan 7 unit bus dan 1 unit bus cadangan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.